Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat form. Pertama kali kita harus masuk ke home-nya Office 365. Kemudian kita klik form. Setelah itu akan ditampilkan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah membuat form, maka yang tampil hanya ini ya, hanya tulisan new form dan new quiz. Ada dua tipe form dalam Office 365, yaitu new form yang biasanya kita gunakan untuk membuat survei atau pendaftaran siswa baru online, dan new quiz yang biasa kita gunakan untuk membuat ulangan online. Sebelum kita masuk bagaimana cara membuat new form dan new quiz, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu apa sih bedanya new form dan new quiz. Ini sudah saya buka Bapak Ibu. Di sini adalah new quiz, soal seleksi, dan di sini adalah new form yang saya gunakan untuk menangkap respon orang tua terhadap pembelajaran online di SMP kami. Apa bedanya? Sebenarnya hampir sama sih Bapak Ibu. Bedanya hanya satu nih. Kalau new quiz bisa dilihat di sini, kita bisa ada kolom poin. Jadi ada kolom poin untuk memasukkan nilai bobot soal. Sedangkan di new form tidak ada Bapak Ibu. Jadi kita tidak butuh feedback berupa poin dari responden kita. Oke, enaknya menggunakan new form atau new quiz, kita bisa langsung mendapatkan analisisnya. Seperti ini. Kita juga bisa tahu setiap anak dapat nilai berapa. Pekerjaan siswa direkap jadi satu di dalam file Excel. Jadi kalau kita sudah melakukan quiz online, kita klik aja hasilnya ini, kita klik, maka kita akan dapatkan file Excel yang berisi rekapannya pekerjaan siswa. Hal yang sama juga terjadi pada new form saat kita menangkap responden. Oke, langsung kita buat. Kita akan membuat new form aja. Kita klik new form. Kemudian di sini adalah judul formnya. Judul formnya, misal nih pendaftaran siswa baru ya. Kemudian jika ingin menambahkan gambar, silakan diklik di sini dan pilih gambar di sini. Misal siswa baru, seperti itu. Kita cari. Contohnya adalah saya ngambil sembarang gambar ya. Misal kita ngambilnya gambar yang ini aja deh. Ini kita add. Maka otomatis akan masuk di sini. Nah, itu tadi kita praktek mengambil gambar jika dari internet ya. Jika Bapak Ibu sudah punya stok gambarnya dari komputer, bisa diambil di sini. Ini insert, kemudian upload. Terus pilih gambarnya dari sini. Oke. Kemudian misal saya pilih ini, open, maka akan masuk gambarnya. Di sini tuliskan deskripsi singkat tentang form ini. Misal kapan pendaftaran dimulai, kapan ditutup, syaratnya apa saja, seperti itu. Kemudian add new, ada choice, ada text, ada rating, ada date juga. Kita karena akan membuat form pendaftaran siswa baru, kita pilih tag aja. Kita tangkap, kita ingin mengambil data nama calon peserta didik. Seperti ini. Nanti siswa akan calon peserta didik akan mengisi jawabannya di sini. Kemudian kita klik required. Artinya calon peserta didik tidak bisa submit atau mengirimkan form ini jika dia belum mengisi kolom nama peserta didik. Kemudian add new, bisa kita pilih tanggal nih. Atau teks dulu aja deh. Tempat lahir. Required juga ya, otomatis jika di nomor 1 tadi sudah kita tekan required, maka nomor 2 dan seterusnya juga required. Nomor 3, kita akan menginput
tanggal, karena nomor 2 adalah tempat lahir, nomor 3 tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Nah, seperti ini nanti siswa akan menginputkannya, memilih pakai ini, pakai tanggal ini. Kemudian nomor 4, jenis kelamin, kita pakai choice. Jenis kelamin, ini laki-laki, kemudian perempuan. Saya rasa biasanya kalau pendaftar siswa baru itu ya. Oh, ada yang kelupaan. Misal nih di nomor 5 Bapak Ibu baru ingat akan menyisipkan asal sekolah. Kita klik di sini asal sekolah, teks asal sekolah. Kemudian seharusnya ini asal sekolah kan nomor, kita taruh di nomor 2 ya sebelum tempat lahir. Maka kita naikkan pakai tanda panah ini, klik, sehingga jika diperhatikan nomornya menjadi nomor 2. Nah, ini jadi nomor 2. Oke, Bapak Ibu, semudah ini membuat form, kemudian kita share. Jika ingin kita share ya, kita share. Pastikan kalau untuk orang umum, pastikan anyone with the link can respond. Kemudian copy linknya, boleh dipendekkan dengan bit.ly atau dengan tiny URL. Kalau pakai bit.ly, diklik di sini, bit.ly.com. Kemudian paste link panjangnya di sini, paste, sependekkan. Ini yang Bapak Ibu copy dan diberikan ke calon wali murid. Tadi adalah proses pembuatan new form ya untuk PPDB. Sekarang kita akan membuat form untuk form quiz. Kita kembali ke form dulu. Kemudian kita klik new quiz. Hampir sama Bapak Ibu ya. Di sini diberikan judul kuisnya. Judul kuis. Kemudian insert gambarnya pun sama. Di sini keterangan tentang kuis juga. Keterangan tentang kuis. Nah, bedanya apa? Jika Bapak Ibu murid-muridnya belum punya akun Office 365, pastikan untuk nomor soal 1, 2, 3 boleh diisi dengan identitas siswa. Nama, jangan lupa required. Karena identitas siswa tidak membutuhkan bobot nilai, pointsnya dikosongkan aja ya. Kemudian boleh di sini kalau kelas ini ya, misal kelas ini boleh misal dipilih kelas 6A atau 6B jika kelasnya 6B jika kelasnya paralel ya. Kemudian kalau ingin masukkan nomor absen yang isinya angka, add new. Jadi Bapak Ibu pinginnya ini nomor absen isinya hanya angka, boleh dipilih ini Bapak Ibu. Di sini ada titik 3, diklik, kemudian restriction. Pastikan ini number ya. Ini number. Kalau ingin memastikan lagi murid Bapak Ibu hanya 30 anak, maka bisa dipilih ini between 1 sampai 30. Jadi kalau di sini 32 nggak bisa. Nah, baru untuk nomor 4 kita mau bikin soal. Untuk mudahnya saya sarankan pilihan ganda aja Bapak Ibu ya. Meskipun sebenarnya pakai uraian bisa, tapi little bit ribet sedikit daripada kalau choice. Untuk tutorial sederhana ini, saya hanya mengarahkan Bapak Ibu untuk mengisi choice, multiple choice ya. Ini adalah pertanyaan pertama. Pertama. Nah, untuk jawabannya, ini jawaban A. Saya singkat, saya beri paste. Jawaban B, add option. Jawaban C, add option. Jawaban D. Nah, di sini nanti silakan memasukkan poinnya. Misal poinnya satu soal nih, ada 4 poinnya, silakan diklik 4 seperti itu. Nah, untuk jawaban yang benar di sini kita pilih. Kalau jawaban A, B, C ini ya kita sorot, di sebelah kanannya kan ada centang nih. Nah, misal jawaban benarnya B, kita klik yang B. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jika ingin menyisipkan gambar, dipilih di sini. Ini ada gambar. Caranya pilih image atau video. Kemudian
Sama seperti tadi, jika ingin mencari gambar di internet di sini, jika mencari gambar dari komputer, pilih yang ini, oke. Kemudian kita siap-siap share. Share-nya di sini, setting. Jika Bapak Ibu memilih show result automatically, maka jika anak sudah submit, dia akan langsung bisa melihat nilainya berapa. Jika murid-murid Bapak Ibu belum punya akun Office 365, pastikan yang dipilih adalah anyone with the link can respond. Jika murid Bapak Ibu sudah punya Office 365, maka pilih only people in my organization. Enaknya jika kita pilih only people in my organization, siswa bisa kita setting hanya mengirimkan atau mengisi soal sekali saja Bapak Ibu ya. Dan kita otomatis bisa menangkap nama siswa tanpa memasukkan kolom nama. Oke. Kita pilih anyone with the respond karena murid Bapak Ibu belum punya ya. Untuk setting start date sama end date ini bisa dipilih. Bapak Ibu maunya ulangan ini dimulai kapan, tanggal berapa, jam berapa. End date-nya juga seperti itu, tanggal berapa, jam berapa. Nah, untuk shuffle question, untuk mengacak ya Bu. Kalau all question, itu berarti semua pertanyaan mulai 1 dan sampai sekian kita acak. Jika Bapak Ibu ingin mengunci pertanyaan karena nomor 1 sampai nomor 3, katakanlah isinya identitas siswa, maka ditulis di sini 1 sampai 3. Kita lock, tidak diacak, yang berikutnya diacak. Untuk customize time, isinya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada siswa ketika mereka sudah selesai mengerjakan soal. Oke. Caranya share sama, kita klik copy ini ya, copy linknya, kemudian paste di Bitly, kemudian pendekkan. Nah, ini yang Bapak Ibu share ke siswa. Jangan lupa jika siswa sudah mengisi, Bapak Ibu boleh download di sini, di file Excel-nya. Oke. Semoga tutorial singkat ini membantu Bapak Ibu. Maaf, tutorialnya singkat sekali, agar filenya tidak terlalu besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar terus.